Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Hanifah dengan NIM G002409 dari kelompok A7. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan praktikum anatomi laporan pertama. Nah, di sini Daniel adalah seorang siswa SMP yang sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Nah, setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Kemudian jelaskan anatomi mandibular dan fungsinya, kemudian menyusun musculus masticoteres beserta fungsinya dan inovasinya. Nah, pertama itu os mandibula itu atau tulang terbesar dari viscerocranium mandibula yang berartikulasi dengan os temporal melalui sendi sinovial yang disebut sama articulatio temporomandibular. Nah, mandibula sendiri ini dia menampung gigi dan menyediakan jalan bagi struktur neurovaskular. Nah, secara garis besar, os mandibula itu dibagi jadi dua bagian, yaitu bagian korpus mandibula atau badan dan ramus mandibula. Nah, bagian korpus itu yang di sini. Kemudian yang bagian tegak ini itu dia namanya ramus mandibula. Nah, kita ke korpus mandibula dulu. Nah, di korpus mandibula itu kita bisa melihat ada tempat melekatnya gigi, yaitu mandibula pars alveolaris. Nih, jadi di bagian sini itu tuh merupakan pars alveolaris mandibula. Kemudian eh, dia itu di bawahnya itu ada di bagian dagu nih ada kayak garis gitu. Nah, itu namanya simpisis mandibular. Nah, jadi pas kita masih saat janin, itu dia tuh masih terpisah gitu. Kemudian sekarang dia udah jadi satu. Kemudian di bawahnya itu ada protuberantia metalis. Nah, di pinggirnya lagi itu dia ada tuberculum metal. Nah, kemudian di bawahnya ini ada basis mandibula atau basisnya atau dasarnya mandibula. Nah, kemudian juga ada lubang nih yang bolong ini itu namanya foramen mental. Nah, dia tuh tempat keluarnya saraf. Nah, di lubang ini itu dia bagian korpus mandibula yang dilalui oleh arteri et vena et nervus mentalis yang terletak di bawah gigi premolar mandibula inferior. Nah, setelah kita bahas bagian eh, korpus, kita ke ramus. Nah, di ramus sendiri itu dia terdapat prosesus coronoideus. Nih, coronoideus itu yang kayak agak lancip gitu. Nah, dia itu dilekati oleh musculi temporalis. Kemudian ada prosesus condylaris. Condylaris itu yang agak tebel gitu. Dia kayak buntelan gitu. Nah, itu dia akan bersendi dengan fossa mandibularis ossis temporalis yang membentuk temporomandibularis. Nah, dia tuh di proses kondilaris itu dia ada kaput, kemudian ada kolum juga. Kolum itu kayak leher gitu. Nah, kemudian di antara prosesus kondilaris sama coronoideus itu dia terdapat sebuah cekungan. Nah, cekungan ini cekungan, dia itu namanya incisura. Disebut incisura mandibularis. Nah, kemudian kita ke tepi. Nah, di tepi itu ada suatu bangunan. Nah, ini. Jadi dia namanya angulus. Angulus mandibularis. Nah, dia itu akan dilekati oleh ligamentum. Nah, kemudian ada garis yang menyilang. Nah, garis yang kayak menyilang ini, nih, itu kita sebut sama linea obliqua. Nah, setelah kita bahas bagian fasies eksterna, selanjutnya kita bahas bagian fasies interna. Yang pertama yaitu masih ada angulus. Nah, angulus mandibula itu nanti di dalamnya eh, kita namai tuberositas pterygoidea.
ada tuberositas dari goidea. Nah, dia akan dilekati oleh musculus pterygoideus medialis. Kemudian terdapat juga lubang nih. Ada lubang namanya foramen mandibula. Nah, kalau yang di dalam itu namanya foramen mandibula. Kalau terlihat dari luar itu tadi namanya foramen mental. Nah, di foramen mandibula ini terdapat sebuah garis yang memanjang. Nah, kita namai uh, linea myloigoidea. Nah, ini. Kemudian dia tuh akan dilekati oleh musculus pterygoideus. Nah, selanjutnya kita ke bagian korpus. Nah, di sini ada bagian yang menonjol, yaitu seperti spina metal nih, spina metalis. Nah, dia akan diapit oleh dua muskulus, yaitu musculus genioigoideus dan musculus geniobrosus. Selanjutnya di bawah kanan atau kanan kiri spina terdapat bangunan, yaitu fossa digastrica. Ini nantinya akan dilewati oleh musculus digastricus veter anterior. Nah, selanjutnya kita ke musculus masticatores. Nah, dia itu sekelompok otot yang berfungsi untuk menggerakkan mandibula di sendi temporomandibular. Nah, otot yang bekerja pada saat mengunyah atau menggerakkan mandibula. Nah, ada urutan dari luar ke dalam, yaitu pertama musculi masseter, musculi temporalis, musculi pterygoideus lateralis, kemudian musculi pterygoideus medialis. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ya, kita kan sudah sebut tadi muskuli pterygoideus medialis, ada muskuli pterygoideus lateralis, terus ada temporalis sama masseter. Nah, selanjutnya nih, kita akan membahas satu-satu yaitu di muskuli masseter itu yang merupakan otot pengunyah yang paling menonjol. Nah, otot ini terdiri dari dua bagian yang jelas dengan serat-serat yang diarahkan secara berbeda. Nah, beberapa serat itu otot menempel pada kapsul sendi temporomandibular sehingga otot masseter itu berperan dalam mengendalikan posisi diskus articularis. Bagian masseter yang dalam merupakan semacam transisi antara bagian masseter yang dangkal dan temporalis. Jadi bagian masseter tuh yang ini. Oke, oke. Selanjutnya ada muskuli temporalis. Nah, dia tuh dalam hal volume, dia merupakan otot pengunyah terbesar. Nah, ketika bekerja bersama otot masseter, kedua otot ini terutama bertanggung jawab untuk menghasilkan gaya menggigit. Nah, serat otot berasal dari semua tulang neurokranium, kecuali tulang oksipital dan etmoid. Nah, susunan ini menghasilkan struktur kas otot temporal yang berbentuk kipas. Jadi ini dia bentuknya itu kayak kipas ini. Itu yang temporal. Oke, selanjutnya kita ke muskuli pterygoideus lateralis. Nah, otot pterygoideus lateralis ini merupakan otot terkecil di antara semua otot pengunyah, tetapi merupakan otot yang paling kompleks. Otot ini merupakan satu-satunya otot pengunyah dengan serat yang hampir sejajar dengan horizontal. Otot ini tidak hanya melekat pada tulang, tapi dia juga pada kapsul dan diskus articularis. Nah, otot ini merupakan salah satu otot pengunyah dengan serat yang hampir sejajar sama horizontal kan? Karena apa? Karena lokasinya yang di dalam di fossa intratemporal dan jaringan di sekitarnya. Pembedahan anatomis sangat sulit dilakukan. Jadi kayak dia itu terdapat di dalam gitu. Oke. Selanjutnya ada pterygoideus medialis. Nah, tadi kan pterygoideus lateralis itu dia lebih ke yang sini. Kalau pterygoideus medialis itu yang dia di bawahnya. Nah, kemudian arah serabut otot pterygoideus medialis ini mirip dengan serabut otot masseter. Nah, jika diamati dari presif lateralis, dia kayak M gitu. Nah, merupakan istilah umum untuk masseter dan medial. Nah, sebagai menomik untuk membedakan pterygoideo medial dan pterygoideo lateral. Nah, otot pterygoideo
Medial ini memiliki dua kepala, yaitu superficial lebih kecil dan muncul dari tulang rahang atas, sedangkan kepala yang lebih dalam itu lebih besar dan berasal dari fossa pterygoidea. Nah, untuk inervasinya, masseter temporalis, pterygoideomedialis, pterygoideus lateralis itu dia dari nervus mandibularis. Jadi semuanya itu dari uh, nervus nervus mandibularis. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.